Senang sekali saya Dave Hendrik kembali menyapa teman-teman sekalian di panggung Beauty City. Kami hadir dari Pondok Indah Mall 3. Sekarang Brunch with Dave to go karena kita ingin turut meramaikan Beauty City. Plus sore hari ini memenuhi janji saya akan ngobrol dengan Sherina dan juga seorang dokter yang akan membahas mengenai the art of staying forever young. Rasanya tua, muda, tetap untuk muda itu adalah cita-cita hidup ya. Dekat banget itu kalau udah ngomongin beauty dan juga skincare. Langsung saja kalau begitu saya akan undang kehadiran dua tamu istimewa saya untuk langsung ngobrol dan menyapa teman-teman. Penyanyi dan juga seorang artis Sherina Munaf. Also dokter estetika dari Dermalogia, Dr. Arini. Dr. Arini dan Sherina, come join us. Let's put Sherina on in the middle. Hi. That glow. Dr. Arini silahkan duduk kembali. Nah ya, Dr. Arini ini dari klinik Dermalogia dan kita perlu ucapkan selamat kepada klinik Dermalogia karena klinik Dermalogia baru saja mendapatkan penghargaan Best Beauty Clinic dari sister magazine kami, Her World. Yes, okay. Lah kamu tuh bisa kenal sama Dr. Arini gimana ceritanya, Sher? Itu udah lama ya. Tahun apa ya pas zaman Covid lagi itu. Jadi pas zaman Covid adalah zaman dimana kan banyak orang yang stay at home. Dan ketika stay at home gak ada kepastian soal project gitu ya. Jadi akhirnya aku scrolling segala macam produk buat skincare. Mencoba semuanya. Duar. Langsung Breakout parah. Dan aku yang kayak, nightmare. ya aku kira it's just emang efek ini kali. Apa sih namanya dulu kalau bisa dibilang? Purging gitu kan. Ternyata kok purgingnya gak selesai. Dan ternyata itu iritasi. Terus I think I found you literally on social media. Lewat Instagram, bahkan bukan dari temen, bukan dari apa gitu. Aku ngeliat kok satu kulit dokter ini bagus sekali. Terus kliniknya juga cantik banget. Terus kayak edukatif sekali konten-kontennya soal skincare. Dan akhirnya ya udah aku waktu itu belum ada cabang yang di Senopati. Jadi aku beneran kayak bela-belain, wih jauh. Yaitu di mana waktu itu kita? Gading Serpong. Kalau dari tempatku lumayan. Sebuah pembelaan. Sebuah effort gitu ya. Terus ketemu sama Dr. Arini di situ, ketemu ada juga Shenina. Jadi Sherina ada, Shenina juga ada. Di situ kayak memang semua tuh kesini gitu. Tapi I was so grateful ketemu sama Dr. Arini karena tiap kali sesi tuh aku kayak nambah ilmu juga gitu loh. Mengenai kulit. Ya jangan aneh-aneh ya, share gitu loh. Belajar dari pengalamannya Sherina mencoba skincare boleh, tapi kita juga nggak boleh terlalu aneh-aneh dan mungkin kita perlu mengenali kondisi kulit kita dulu dan skincare yang kita taruh di muka kita gitu ya. Betul. Nah dulu kayak segala macam dicoba karena lucu packaging segala macam. Iya. We've all been there. Kita belajar dari itu ya. Betul. Apalagi skincare sekarang kan bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, packagingnya macam-macam, penawarannya macam-macam. Nah, bicara mengenai tips yang terbaik untuk mencoba skincare, aku pengen tanya sama Dr. Arini. Tapi sebelumnya, ayo diicip dong ini coffee yang sudah dipesan dari Arabica. We have pastries juga dari Arabica. Ini yang nonton Brunch with Dave di live TikToknya Hapes Bazar juga diambil kopi sama tehnya ya. Biar kita bisa ngerumpi sambil ngobrol bareng-bareng. Kan udah pesen kan ya, bener gak tuh? Sesuai gak? Coba dilihat periksa. Pesanannya sesuai nggak dengan requestnya? Ice Americano. Sama kan? Aku juga. Kok kita bisa kompak gini ya? Cailah. Oke, Dr. Arini. Dr. Arini boleh kasih tips nggak sih buat kita nih yang suka coba-coba skincare ya? Maaf tapi, ya. Iya nggak apa-apa. Tapi it's very common darling. Cara terbaik sehingga kita tidak mengorbankan kulit kita. Itu benar banget. Jadi ingat bahwa muka kita kan cuma satu ya. Yeah. Dan bayangin kita nyoba-nyoba skincare. Jadi aku punya istilah
orang-orang zaman sekarang tuh suka banget skincare, terus mereka namanya skincare mereka cobain di mukanya, terus cocok-cocokan. Iya. Jadi kayaknya kesannya kanvas buat dicoba, Iya. padahal udah barang paling penting di dunia. Oke, wajah adalah barang paling penting di dunia. Terus namanya skincare dicoba nih, cocok nggak ya? Oh nggak cocok, cocok nggak ya? Nggak dicocok. Jadi pada dasarnya kalau kalian ke dokter kulit, what we do adalah kita cocok-cocokin. Bukan Oke. kita cocok-cocokan, tapi Yeah. aku cocok-cocokin. Aku cocok-cocokin dengan apa? Aku cocok-cocokin dengan jenis kulitnya, masalah kulitnya, aktivitasnya, karakter dan kepribadiannya. Jadi Oke. ada hal-hal itu. Nomor satu, namanya problem dan tipe kulit juga beda banget. Ya, Karena namanya problem kulit, acne tuh problem kulit, Iya. acne. Tapi tipe kulit yang namanya dry, oily, sensitive itu tipe kulit. ya. Dan kadang-kadang itu tuh harus dikawinin untuk kita dapat skincare yang paling cocok untuk kita. Oke. Kadang-kadang orang cuma yang kayak dengan tipe kulitnya aja misalnya. Oh tipe kulit aku tuh kering, jadi katanya yang ini bagus buat tipe kulit aku. Padahal problem kamu apa? Does it fit your problem? Jadi kadang-kadang maksudnya dia udah milih bener nih sesuai dengan tipe kulit kering. Tapi dia tuh sebenarnya acne. Dia udah bilang, oh aku udah beli skincare mahal banget ini kayak 5 juta satu pot. Tapi sebenarnya buat anti aging ya of course maksudnya kulitnya nggak bagus-bagus. Ya. Karena it doesn't solve your problem. Oke. Jadi namanya tipe dan problem of course paling penting. Ya. Tapi juga harus dicocokin sama like activity dan lain-lain. Misalnya kalau misalnya si pasien-pasien aku yang banyak misalnya public figure harus makeup terus. Kadang-kadang aku lagi lihat kalau acne kadang-kadang aku bilang apa cushionnya jorok, ngerti kan? Jadi sebenarnya harus dicari tahu apa yang paling cocok untuk activity-nya. Kalau misalnya dia banyak outdoor, dia banyak indoor, pasti Ya. beda banget. Oke. Terus nggak bisa kamu bilang, oh ya reapply makeup gitu. Kalau orangnya makeup reapply sunscreen for example. Tapi kalau orangnya misalnya makeup terus, misalnya kamu syuting dari pagi sampai malam, gimana caranya? Jadi kan kita harus menemukan suatu protokol Ya. yang bisa sustain. Ya, sesuai Nggak dengan cuma gaya sesuai hidupnya. dengan gaya Oke. hidupnya. Oke. Pengen tahu dok, kita tahu dari mana sih kalau skincare yang kita pakai cocok buat kita? How can we know? Nah pada dasarnya satu dia nggak menimbulkan reaksi, Iya. ya kan? Nggak menimbulkan reaksi apa-apa. Maksudnya tidak gatal, tidak merah, tidak Tidak iritasi jerawatan, tidak dan iritasi, lain-lain. ya. Nomor satu itu. Kedua adalah dia sesuai sama si fungsi yang kita cari yang Oke. tadi. Oke. Yang kita cari itu supaya kita apa? Apakah kita lebih suka pengen lebih bright, apa wrinkle lebih berkurang? Nah untuk kita tahu namanya si skincare bekerja apa enggak, of course it needs time. Tapi kalau for example, kamu mau misalnya improving texture Ya. dengan glycolic acid, salicylic acid akan jauh lebih cepat kelihatan. Ya. Akan tetapi kalau kamu mau mengatasi for example pigmentation problem, acne, pasti itu butuh waktu dong. Oke. Butuh waktu lebih panjang. Jadi waktu untuk kita observe apakah dia bekerja atau enggak itu akan berbeda-beda sesuai dengan problemnya, severity problemnya. Kedua, tiga juga dengan konsentrasi dari bahan aktifnya. Oke. Kalau Sherina sendiri, Yes. sekarang kamu mengetahui apa yang jadi concern kamu di wajah? What's your biggest concern when we Kalau- talk about skin? Yes, jadi aku senangnya kalau ke klinik bersama dokter Arini itu everything is personalized gitu ya. Ya. Jadi memang orang tuh beda-beda banget kondisinya. Misalkan kulit ayahku aja beda dengan kulit aku padahal Ya. notabene bapak anak gitu ya. Ya. Nah dan juga level activity-nya beda. Bener banget dokter Arini mengingatkan pekerjaan aku itu adalah seseorang yang kebetulan sering berhubungan dengan makeup gitu ya. Ya. Dan I'm not just talking about everyday makeup, tapi sometimes when you're shooting a movie, ada efek lah, ada dikotor-kotorin lah. Jadi Iya. ya itu adalah ya pekerjaannya Ya. seperti itu. Resiko pekerjaan. Benar. Nah, bagaimana caranya supaya bisa di-maintain gitu kesehatannya gitu kan, sustain dengan baik ya. Pada akhirnya aku sih akhirnya sama dokter Arini dikenalkan bringing it back to the basics gitu ya, bahwa kita dikenalkan adapalene ya dokter Arini waktu itu. Jadi retinol. Tapi itu juga bertahap, nggak yang eksperimen sendiri gitu ya. Dan apa namanya? We do that ya. eksperimen sendiri retinol tiap hari coba-coba. Duar tiba-tiba kan. Nah, sama dokter Arini tuh kayak
awalnya ini 2 kali sehari ya dok. Jangan. Kan Diingetin. kalau kita suka lihat konten-konten di TikTok ya kan 2 hari sekali, persentasenya Wah. segini, segitu. Jangan share, nah itu direm gitu ya kayak ini edukasinya gitu. Jadi yang paling penting adalah double cleansing and then a good moisturizer. Kebetulan aku memang makin usia nih, makin kering kulitnya. Jadi a very good moisturizer yang gak hanya bertindak sebagai oklusif gitu ya. Tapi coba dokter Ari ini di tekniknya ntar aku salah ngomong. Apa Tapi sih oklusif? Ya, apa namanya? Tapi- Ya, On track. Ya gitu. Nah pokoknya gitu. Terus dari gitu sunscreen yang bagus. Nah sunscreen itu juga sebuah journey ya untuk milih apa yang cocok gitu. Karena kan ada chemical, ada satu lagi mineral. Nah chemical tuh aku cocok-cocokkan. Akhirnya aku cocoknya mineral. Jadi itu perjalanan yang perlu kesabaran juga gitu. Oke, ya. Gitu sih. Jadi sebetulnya message yang kita dapatkan dari penjelasan Sherina untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat itu butuh proses, nggak instan. Betul. Dan itu pun juga ini untuk bare minimum ya. Oke. Untuk bare minimum. Nah hari ini kita mau ngebicarain how Yang to naik enhance tingkat gitu dikit kan. dari bare minimum. Yes. Di mana-mana kalau mau perawatan itu memang we need to cover the bare minimum first, darling gitu ya. Sebelum nyampe ke perawatan itu. Tadi Sherina dia bilang dianjurkan oleh Dokter Ari ini double cleansing. Itu wajib untuk semua orang atau does double cleansing only apply for Sherina's need? Sebenarnya itu personalized. Oke. Dan metode double cleansing juga Ternyata banyak. personalize-nya gini, cukup apa enggak stok sabun lu untuk dipakai double cleansing? Personalize-nya berdasarkan kebutuhan dan aktivitas kali ya dok, gitu ya dok ya? Oke, silakan dilanjut dok. Jadi pada dasarnya apa yang harus, nggak Ya. harus double cleansing. Apa yang Oke. harus adalah membersihkan wajah sampai benar-benar bersih. Nah sekarang apakah 1 kali saja cukup sampai Ya. benar-benar bersih? Nah of course tergantung produknya, tergantung kulitnya, Ya. seberapa kotor, pakai makeup apa enggak, pakai sunscreennya for example waterproof apa enggak. Kadang-kadang cuma pakai sunscreen tapi sunscreennya waterproof, tau kan yang kayak tebal banget baru dari luar gitu kan maksudnya. Nah jadi That's itu... Jadi of course itu matters. Jadi nomor 1 kenapa kayak double? Karena yang satu mau remove yang oil base, yang kedua mau remove yang water base. Jadi makanya orang-orang suka like double cleansing. Dan of course kalau 2 itu lebih bersih gitu kan. Karena yang satu lebih targeted kayak oil base. Kadang-kadang yang micellar water cukup gitu kan. Namanya micellar water sama facial wash juga udah double. Jadi tergantung produknya juga matters. Nah yang suka menurut aku banyak kesalahan nih, jadi mau meluruskan, kadang-kadang pada pakai oil based cleanser kan yang pertama, kedua yang water based. Nah kadang-kadang kan yang kedua kan yang dipilih gentle dan lain-lain. Nah kadang-kadang si oil based cleanser itu kan oil artinya, and you put oil on your face. Nah salah satu syaratnya second cleansernya harus bisa remove oil sisanya dengan baik. Kalau enggak kan si oil cleanser pada dasarnya satu dia oil, kedua dia meant to be a wash off product. Yeah. Dia bukan leave on product. Ngerti kan maksudnya kalau kita Yeah. pakai oil tapi leave on masih better. Yeah. Tapi jadi banyak ada kesalahan kayak gitu yang pada kok jerawatan udah pakai oil based cleanser dan lain-lain. Tapi adalah kadang-kadang kan kita namanya kita coba-coba, kita kan yang kayak aku mix ini sama ini mix ini sama ini kadang-kadang mixnya kayak kurang tepat aja gitu menurut aku gitu. Kurang tepat, oke. Now that we cover all the bare minimum, hari ini sebetulnya yang jadi primadona utama diskusi obrolan kita adalah perawatan paling baru di kliniknya Dokter Arini yang alatnya sudah ada di samping kirinya dokter. Betul ya dok? Yes. Ini adalah Ulthera Prime. Betul. Kalau teman-teman yang menyaksikan di TikTok atau nanti kemudian di kanal YouTube-nya Hapes Bazar di Brunch with Dave to Go, pasti sudah mengenal nama Ulthera. Ya kan kayaknya kalau kita bicara mengenai tightening skin, itu Ulthera itu aduh udah kayak sayur lodeh sama santan lah ya. It goes hand in hand together gitu. Nah ini adalah kakak terbarunya dok. Betul, ini the updated latest version of Ulthera P. Kenapa? Karena kan namanya teknologi kan kayak Berkembang. iPhone lah ya. Ya. Ngerti kan maksudnya ada terus. Ya. Jadi kita juga harus up to date Ya. with the latest one. Oke, Sherina sudah mencoba hal ini, perawatan ini? Sudah. Sakit nggak sih? Udah gitu Nah. deh pertanyaan pertama orang kan. Oke, aku adalah orang yang parno. Masa? Aku parno.
apa namanya, ya deg-degan aja because I've Iya. heard stories about old therapy ya. Yang katanya Bukannya yang sakti. prima kayak share kayak ditonjok-tonjok ada yang ngomong gitu iya, kan. Terus iya. kayak Ya, I don't know apa- where they did it. I don't Iya, know what iya. happened to them. Iya, Tapi kayak iya. mendengar itu agak kayak ya was-was gitu. juga. Iya. Cuman karena ini adalah dokter Arini and I trust her with all my life. Udah gitu kayak apa ya? Aku akhirnya call a friend. Kayak di kuis ya, Say? Betul, aku call a friend, aku telepon Marsha Timothy. Yang sudah mengerjakan terapi yang sama. Yes, my best friend. Oke. Untuk nanya, Ca, sakit nggak, Ca? Heeh. Enggak gue bahkan nggak pakai buat mengebalkan kulit. Wah, dia emang agak aneh sih kalau Marsha itu. Iya. Dia memang very cautious sih, ingat aku kan. Nggak, dia pain tolerance-nya agak ketinggian sih menurut aku. Dia nggak pakai justru. Gue sih belum sesakti itu Aku kayaknya ya. aku lebih kayak parno aja kayak untuk safe pakai. Jadi sebenarnya yang nggak gimana-gimana gitu ya dipakai salep ya namanya ya. Salep Ya, kita pakai sheet mask kalau nggak salah ya. sheet mask ya Iya. namanya ya. Pokoknya Jadi I itu. did sheet mask buat anestesi kan biasanya pakai krim kan. So I put sheet mask buat anestesi karena dia jauh lebih baal. Terus and then I got through it. And then kan diajak ngobrol sama dokter Arini. So kayak sempet hilang gitu karena aku ketiduran. Tidur? Jadi tes Enak berarti itu. ya sebuah testamen bahwa Iya. nggak sesakit itu tuh nggak Oke. very very manageable, apalagi untuk wanita ya yang pain tolerance itu level Rendah. dewa ya kita semua ya. Jadi nggak ada apa-apa dengan apa yang kita alami yang lain-lain gitu. Hidup lebih sakit gitu loh. Boleh lo kasih tepuk tangan ya. Itu yang paling ditunggu dan dinanti kayaknya ya, perawatan buat kita yang masih ragu-ragu. Painless gitu ya, with maximum result. Now let's ask Dr. Arini about the result. What does the treatment do to our skin, doctor? Jadi main utamanya adalah lifting and tightening. Oke. Tapi alat ini tuh sebenarnya bisa kita adjust mau kita hit di mana. Ya. Because dia punya live visualizations. Jadi di depan di atasnya itu ada kayak ultrasound. Ya. Kayak kita pergi kayak ke dokter kandungan lah, ke dokter IPD lah gitu. Ada visualizations where I would hit kayak di bagian di lapisan kulit where I want. Jadi pada dasarnya kalau aku mau hit di dermis, aku mau improvement of collagen in the dermis. Ya. Tapi aku juga bisa biasanya target kedua yang kita mau adalah SISMAS, namanya Smooth Muscular Aponeurotic System. Nah kalau target yang itu di hit, itu bisa bantu untuk melifting kulit. Iya. Dan itu adalah lapisan yang di bawah kulit. Nah pertanyaannya kan kita mau lifting kulit, tapi kenapa kita tembaknya yang di bawah kulit? Karena kalau kita lihat layernya, dia kan ada lapisan kulit, epidermis sama dermis nih. Kedua lemak kan. Habis itu baru di bawahnya namanya SMAS. Nah kalau kita ngelifting atasnya, everything ke atasnya keangkat dong. Nah sekarang kadang-kadang orang-orang yang kayak skincare mau meningkatkan kolagen. Tapi it's only on the dermis. Kalau kita punya ada fat yang menggantung, gimana cara kita mau naikin? Kalau nggak dari bawahnya kita angkat. Kalau atasnya yang diangkat, ya susah dong. Iya. Ya, jadi pada dasarnya ini bisa ngelifting yang atasnya, bisa ngelifting bawahnya. Jadi dia punya target lifting dan tightening. Nah kamu, how far away did you undergo the treatment? How far away? Berapa bulan yang lalu? Like a week ago. A week ago. Dan I already noticed a difference. Nah. Right after ini memang kan secara gradual dia akan improve terus. Jadi ibaratnya tuh aku tidur malam-malam, aku bangun, makin cakep gitu. Itu Gitu, ya, jadi yang tiap hari. ditunggu kan ya. ya. Anyway, confidence tuh dibutuhkan ya. Iya. Jadi Iya, namanya iya. happy gitu tiap hari semangat. Iya. Nah iya, tapi dari setelah treatment kan kita do a before after photo. And then I can already see gitu loh. And I think I noticed like the last 2 nights. Itu aku ngaca kayak, iya sih kayak aku ngerasa, nggak ngerasa emang evident gitu loh bahwa lebih lifted gitu loh, lebih snatched gitu loh. Tapi maaf ya dokter ya, Sherina kan masih muda ya dok ya. Enggak juga sih sebenarnya. Coba tebak umurku berapa? So tua lu. Muda di luar, di dalamnya nih. Di dalamnya rontok. Kamu 30 something? Yes. 32? Alhamdulillah.
3 berapa, Nek? 35. Oh, Tahun ini. tipis. Tipis ya. Arah pertanyaan aku, Dokter Arini. Treatment Ulthera Prime ini cocok dikerjakan oleh mereka yang usianya dari range berapa sampai berapa sih? Kan kalau kita pikir lifting tuh berarti yang segue kali ini age bracketnya udah 50 plus. Gimana, Nah, Dok? ini yang tadi aku bilang, dia kan sebenarnya bisa ditarget. Ya. Bisa ditarget mau kita mau di dermis, mau Uh-uh. kita mau yang tadi si smash buat lifting. Oh, I see. Dan menurut aku tuh sejujurnya setelah aku ngelihat banyak pasien, pasien tuh beda-beda banget. Ya. Beda-beda banget, maksudnya ada yang, tau gak sih masih 40-an tapi kayak I don't think you need anything. Iya. Maksudnya naturally. Uh-uh. Tapi ada yang 20-an kayak udah tampak butuh banget. Kerutnya kelihatan banget, obvious banget. Jadi kayak beda banget. Dan kedua, yang pasti adalah mau di usia muda pun dia nggak punya lifting, dia bisa buat dermal rejuvenations. Oh, Jadi dermal buat- rejuvenation itu berarti untuk sekedar memperbaiki kondisi kesehatan kulit aja. Betul. Dan apa namanya juga orang tuh daerah, kalau kita mau lihat, kita misalnya for example pas Sherina aku lebih banyak target di misalnya pipi sama area bawah leher. Iya. Di bawah leher. Tapi orang tuh beda-beda. Ada orang yang sininya baik-baik aja, atasnya turun banget. Iya. Nah, jadi bisa aja kita misalnya naikinnya cuma atasnya doang. Oke. Makanya that's why aku punya menu. Jadi orang-orang tuh bilang Ultherapy itu sakit banget. Kenapa? Oh. Karena mereka kayak do it like the whole according to protocols bisa kayak 700 sampai 900 shot. Oh. Like the whole face. Oh. Tapi I do like personalizations. If you only need like 100 shot, maksudnya 100 shot dari kita price start dari kayak 8 juta. Iya. Ngerti kan? It's not as expensive as people thought it would be. Dan maksudnya kadang-kadang orang ada mau naikin bibir, tau kan, mau naikin alis. Jadi nggak semua Mau orang tuh naikin butuh harga diri. everything. Iya. Dan obviously misalnya orang yang cowok beratnya 120 kilo, sama misalnya aku cewek beratnya 40-an. Kayak pasti beda banget dong shotnya, Iya. kebutuhannya. Nah, that's where the personalization matters. Oke. Karena kadang-kadang orang yang kayak, oh takut kayak it's too much for like a small face. Yeah. Tapi of course nggak harus 100% sesuai itu, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Oke, kalau since you mention it, Ultherapy Prime, boleh nggak sih dikasih range gitu, dokter? Dari berapa sampai berapa sih gitu? Umur ya? Harga. Yang teman-teman mesti siapkan gitu untuk bisa menikmati perawatan ini. Kalau dari misalnya dari 100 shot bisa mulai dari kayak kalau di klinik saya sih mulai dari promo hari ini dari 8 jutaan. Kayaknya paling mahal sebenarnya kalau klinik beda-beda ya. Iya. Kalau di klinik aku kayaknya painless like whole face and neck itu aslinya 44. Oh, Tapi kayaknya like today around 20s. oke. Tapi maksudnya itu tuh tergantung dari setiap klinik agak beda. Iya, Ada iya. yang ngecar sampai 60 ada. Iya. Oke. Kita bicara kliniknya dokter aja ya. Yang boothnya ada di Beauty City sini. Iya. Dan teman-teman saya ajak untuk mampir, follow, share the picture on their socials. Don't forget to tag untuk bisa mendapatkan promosi yang tadi dokter Arini sampaikan. Dari 40 sekian dapat promo hampir setengahnya berarti ya dokter ya. Oke, nah aku lihat dokter juga membawa alatnya. This is the exact machine yang digunakan untuk perawatan Ulthera Prime tersebut. Betul. Oke, apakah kita akan melihat demonstrasinya diperagakan langsung di atas panggung, dokter? Boleh. Nah, Oke, mungkin siapa boleh ada ya. yang mau coba? Ada yang mau coba? Silakan. Cepet banget. Siapa yang mau coba perawatan 40 juta Ada di atas panggung? Dia juga mau coba. Boleh silakan. Ya, dokter mau pilih yang mana? Snips apa snap? Kit apa cat? Sweet. Gak apa-apa yang Dokter mau yang mana? ini aja. Ini. Gak apa-apa, Oke. silakan. Mungkin lebih dirasa cocok targetnya. Cela. Di pipi gak apa-apa ya? Dikasih gel. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi agak Di rusak pipi- sedikit cashionnya gak apa-apa ya? Iya. Silakan. Silahkan naik ya. Ada pesan-pesan terakhir sebelum dilakukan? Ingin mengucapkan selamat tinggal pada pipi-pipi yang cabi, Silakan. mungkin seging-seging Silakan duduk. tipis, senyum-senyum smiling line tipis yang menggelantung dan bergelayut. Iya, Namanya siapa, Nich?
Narita. Narita. Orang tua kamu tinggal dan tugas di Jepang? Enggak? Oke, ya. Silahkan Narita. Kakaknya punya kakak? Naruto? Enggak juga. Kembar. I think it's the coffee kicking in ya. Cheers darling. Oke, dokter, please walk us through step by step apa yang akan terjadi, Dok. Jadi pada dasarnya yang aku mau tunjukin adalah satu layer kulit. Maksudnya cara misalnya kita kalau kayak ke dokter kita di USG, nah itu gimana kita cara scanning. Of course ini juga membutuhkan expertise, jadi biasanya dengan si Ultherapy Prime semua dokternya juga udah harus well trained. Iya. Karena namanya beauty device is still a medical device. Iya. Jadi itu tetap perlu namanya kita kompetensi, izin praktek untuk bisa melakukan secara benar. Karena kalau enggak it can do harm more than good. Oke. Kalau tidak dilakukan dengan benar. Ya, dan saya selalu, I don't know ya, semoga dokter setuju dengan saya dan saya selalu bilang over and over setiap kali bertemu atau memperkenalkan alat teknologi kecantikan terbaru. Alat is just alat, tergantung senimannya, tergantung keahlian dokternya yang menggunakan sang alat. Ya sih, alat is just alat. Iya kan? Betul. Jadi ini juga perlu ada combinations tentang science and art juga. Misalnya kalau kita lihat dari Mbak Narita ini kayak kira-kira dia butuhnya di mana. Dan kita bisa fokusin misalnya shotnya di mana untuk people bisa dapat gain lebih banyak dari masalahnya dia. Oke. Kalau di tempat yang nggak perlu misalnya aku udah 40-an tapi aku dapat gratis nih treatment for example Ozempic. Ya mahal sih Ozempic, tapi ngapain aku pakai? Ngerti kan? Dan it buat can do apa gitu exactly. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Aku melakukan scanning. Nah, kalau kita lakukan scanning ini kita bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada layer-layer kulit. Nah, ada garis-garis putih di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ada garis putih yang pertama, ada garis putih yang kedua, ada bagian yang lebih putih, ada bagian yang lebih gelap. Nah, ini kalau di USG ada yang namanya daerah yang hyperechoic, ada yang namanya hypoechoic. Nah, yang hypoechoic itu yang lemak, karena dia jaringan lebih loose, ya kan? Nah, kalau yang namanya jaringannya yang si hypoechoic itu, kalau kita nggak mau fatnya hilang, jangan ditembak. Oh, oke. Jadi it's as simple as that. Oke. Jadi ini baru proses scanning aja. Scanning. Nah, sekarang aku coba tembak boleh ya? Nah, supaya kamu tahu, ini kan nggak pakai anestesi, nggak pakai krim-krim, nggak pakai panadol dulu, supaya Mbak Narita tahu maksudnya nggak pakai apa-apa tuh rasanya kayak apa sih? Iya. Kayak Marsha Timothy aja bisa. Marsha Timothy bisa loh. Gila lo tuh orang. Ada deg-degan nggak? Oke. Nah, jadi kelebihannya adalah mulai ya. Udah. Nggak berasa. Iya, memang biasanya yang di atas 20 juta tuh nggak berasa begitu dia. Mulai lagi ya. Berlalu begitu aja. Aku lagi ya. Mungkin kalau sekali nggak berasa. Coba aku 5 kali ya. Ini udah ketiga. Keempat. Kelima. Nah, oke gak? Oke. Rasanya seperti kayak ya udah aja gitu, nggak ada rasa. Cuman berasa ada alat yang nempel aja. Ada sih kayak tek gitu, tapi nggak yang kayak ditusuk-tusuk atau apa. Enggak. Seperti kemeng sakit gigi enggak? Enggak. Seperti emosi rasa diputusin mendadak enggak juga ya? Dong di samping Kak Sherin. Mantap kali. Ya, karena ini demonstrasi di atas panggung, berarti demonya hanya di pipi kiri saja. Udah, tapi kita bersihin. Dia pasrah loh, dia nggak masalah banget loh demonya cuma di pipi kiri aja. Enggak lah, kita bikin balance ya. Pipi kanan akan kita demo di Beauty City tahun depan. Kanan nih aku coba 5 titik ya. Siapa tahu yang kiri sakit, yang kanan enggak. Gitu. Iya. Berarti 5 titik yang dokter lakukan ini untuk tightening dan juga untuk... Jadi harusnya kira-kira misalnya 700 shot gitu loh. Tadi kan kita cuma coba 5. Tapi pada dasarnya nggak usah takut karena
Ultherapy memang sudah ada ini versi terbaru. Kenapa? Oke. Of course namanya Ultherapy juga mendengarkan feedback Ya. dari customer bahwa pada dasarnya banyak yang trauma karena sakit. Iya. Jadi of course dengan si Ultherapy Prime yang baru ini jauh lebih nggak sakit. Ini aku nggak pakai apa-apa loh. Iya. Sekali Iya, lagi ya. a lot of my friends yang telah undergo the treatment juga bilang kalau ultherapy setahun sekali sakit memang, sakit bayarnya, sakit melakukannya, tapi katanya hasilnya bagus banget gitu. Nah dengan yang sekarang, dokter konsen gak sih kalau kita sambil ngobrol juga dok? Konsen ya? Bisa. Oke. Walaupun gue cuman lu bagi punggung lu doang dok. Iyalah nggak apa-apa dok, aku bercanda aku dokter. Udah selesai. Oh, udah selesai? Ya ampun, mau gantian sama aku nggak Narita? Aku yang tembakin. Kamu percayaan banget ya orangnya ya. Hasilnya Narita akan lihat within how many days? Kalau 5 shot sebenarnya belum tentu udah kelihatan. Pada Oke. dasarnya adalah dia tuh per lines. Oke. Jadi dia tuh like the small dotted lines. Begini, makanya dia harus shotnya banyak untuk Oke. kita cover everything. Ya, ini tuh ibarat kamu lagi main ke booth susu gitu ya atau kolagen itu tuh ini sesi sasetnya lah kita kasih ke kamu. Thank you Narita. Boleh nanya nggak sih? Boleh. Satu pertanyaan 50.000 ya. Ada downtime-nya nggak? Terus kalau misalkan untuk yang kayak pori-pori besar, kan tadi dermal rejuvenation ya, yang kayak bekas-bekas jerawat atau itu berarti bisa hilang juga pakai ini gitu. Nomor 1 untuk thank you ya. Boleh silakan Thank you turun pertanyaannya. sayang, terima kasih. Minal aidin. Thank you. Mau pastry nggak dari Arabica? Kamu ulang tahun, guys. Happy birthday. Kamu ulang Narita. tahun, astaga. Sebagai kado, ayo ambil pastry dari Arabica. Iya dong. Yeay, happy birthday. birthday, Narita. Pilih, mau yang Boleh, mana? Of ambil aja. course. And matcha. Ambil, Mau yang ambil, mana ambil, sayang? ambil. Mau yang mana? Serius? Serius, ambil. Jangan mejanya ya. Cepetan sebelum gua berubah pikiran. Yeay, Happy birthday! My God. Moy. Untung dia bilang dia ulang tahun setelah mesin kita matiin ya. Kalau enggak kan kita terbeban untuk ngasih tambah loh. Ulang tahun Jack. Oke, as we were talking, jadi sebenarnya dokter hasil maksimal, best result akan terlihat dalam berapa lama? Jadi biasanya sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya. Kenapa? Karena for example kita kan baru melakukan stimulation. Ya. Mau melakukan collagen stimulation sekitar rangsang fibroblastnya dan lain-lain. Nah baru di-stimulate kan, si sel-selnya belum jadi. Oh. Nah oleh karena itu butuh waktu. Biasanya 3 sampai 6 bulan, makanya treatmentnya tuh hanya dilakukan perlu setahun sekali. Setahun sekali 3 sampai 6 bulan baru kelihatan share. Kamu baru 2 minggu aja udah happy begini. Udah. Gimana nanti ya 6 bulan? Ih excited loh. Makin untuk centil masa lo gua depan. rasa. Oh sama tadi ada pertanyaan nih soal downtime. Iya, Iya, downtime. Itu Sherina coba yang jawab. Oke, aku dari personal Ya. experience aku, Ya. aku langsung nanya sama dokter Ari ini hal yang sama, ada downtime atau enggak? Karena aku waktu itu sorenya langsung ada event, Oh. dimana harus pakai makeup, harus apa namanya? Berani juga ya kamu berani ya. Bener ya, berani gitu. ternyata tidak ada downtime. Even redness, bruises, No, swollen? no, Nggak? malah jadi pede ke eventnya. Langsung, gitu Langsung ya. kayak hello world. gitu. Oke. Jadi nggak ada. Kalau aku sih ya, gimana kalau dokter Dan Ari itu ini- berlaku di semua jenis kulit? Nah kadang-kadang enggak, jadi Oke. si jenis kulit beda-beda tapi sort of karena mungkin maksudnya aku banyak lihat pasien, aku sort of bisa nebak oh yang ini ada downtime ini enggak. Ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa di downtime apa enggak, terutama kalau orangnya older dia lebih potential bruises. Tapi kalau kita mengerjakan dengan benar, sebenarnya kalau kita lihat USG itu bisa dihindari. Oke. Yang blood vessels. Jadi kalau orang udah lebih tua, kadang-kadang blood vesselsnya fragile. Iya. Tahu kan kebentur dikit biru gitu Iya, kan. iya. Gimana pakai ulterapi Iya. gitu. Ya kalau kan. orang udah lebih tua jangan kan blood vessel, emosinya juga
Gampang lebih fragile dok, ya disentak dikit. Oh kenapa dia kasar sekali sama aku? Iya bener katanya. Oke, dokter ada pertanyaan dari TikTok. Untuk teman-teman yang bergabung bersama kita di TikToknya Hapes Bazar, I am so sorry kalau aku nggak bisa membacakan komentarnya satu persatu, but I see you, we heard you. Tim kami membaca dan menotis semua komentar teman-teman. One question dari Anda adalah, kalau gigi sedang bolong dan melakukan Ultherapy Prime ini sakit atau tidak? Nah, jawabannya ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Jadi kenapa kadang-kadang bukan cuma Ultherapy Prime, tapi untuk semua treatment, apalagi yang targetnya dalam, Iya. kadang-kadang buat muscle stimulations dan lain-lain, giginya kalau lagi bolong tuh suka sakit. Iya. Jadi bukan cuma alat Ultherapy Prime, tapi kenapa? Karena kalau kamu giginya bolong, nerve-nya tuh lebih sensitif, ya kan? Dia udah irritated kan nerve-nya. Oke. Dan kadang-kadang bukan the nerve yang itu aja, tapi the nerve surroundings. Oke. Jadi kadang-kadang jadi lebih sensitif. Kadang-kadang justru kalau orang yang bilang sakit, aku bilang, oh cek gigi deh. Oh, jadi kalau dilakukan treatment itu sakit dok giginya, berarti mungkin ada masalah dengan giginya ya, bolong Iya, kah jadi atau sarafnya? lagi ada like inflammations di Oke, daerah situ. oke. Kenapa di daerah situ jadi lebih sensitif? Oke, got Tapi it. pada dasarnya bukan karena itu ngehit gigi, karena dia jauh. Ya. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa kita ngehit di mana, nggak Ya. nyampe gigi sih. Cuma kadang-kadang di surrounding dia jadi lebih sensitif. Oke, got it. Juga pertanyaan dari TikTok, Dokter Arini boleh tolong disebutkan kembali klinik dokter di mana saja? Oke, ya, kliniknya ada 3. Pertama di Senopati, di Gading Serpong, dan di Bintaro. Iya, namanya adalah Logia. Dermalogia ya, Dermalogia. Nanti akan kita coba tulis. Teman-teman cari aja sosial medianya Dermalogia, juga saya rasa cukup aktif ya. Dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke live TikToknya Hapes Bazar. Buat yang ketinggalan Brunch with Tiff bersama Sherina dan juga Dr. Arini, bisa lihat ulang nanti di YouTube Hapes Bazar. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu setiap kali kita punya konten baru di kanal YouTube kami. Terakhir mungkin pesan yang ingin dokter sampaikan berkenaan dengan Ultherapy Prime kepada yang menyaksikan. Mungkin yang saya mau sampaikan adalah untuk menangkal mitos-mitos yang ada. Iya. Nomor 1 kayak treatmentnya sakit, dan Ya. kita udah buktikan bahwa Ya. treatmentnya itu nggak sakit, tenang Ya. aja, nggak usah parno. Ya. Terus kedua adalah soal dia bisa bikin fat loss. Ya. Tenang aja bahwa itu bisa diatur. Mau Oke. bisa fat loss bisa, nggak fat loss bisa. Ya. Yang penting adalah mengerjakan dengan benar, dengan dokter yang ekspertisanya cukup. Dan yang sering kejadian, curhat dikit malah. Kadang-kadang orang tuh suka kerjain ini tuh di luar negeri, kayak di Korea, di Singapura, ditidurin. Dan yang nggak tahu adalah yang ngerjain siapa. Serem banget ditidurin gitu dokter, nanti tiba-tiba bangun-bangun Hamidun lagi. Soalnya banyak banget yang nggak mau sakit kan, maksudnya udah terkenal sakit, jadi udah parno duluan, jadi tidurnya di sedasi. Iya. Dan udah udah selesai dikerjain. Nah itu kamu nggak tahu berapa shot dikerjainnya di mana, yang ngerjain siapa, yang ngerjain ngeliat ini atau enggak, ya Ya, kan? ya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang jadinya jadi concerning, dan itu membuat namanya awal-awal juga jadi banyak mitos-mitos tersebut. Oke. Jadi tapi tenang aja bahwa kalau dikerjakan dengan benar sesuai protokol nggak akan membuat fat loss. Oke. Yang terakhir juga harga, tenang aja, nggak yang kayak nggak harus kita spend like puluhan juta, dan harus ingat bahwa this procedures like once a year. Oke, 1 kali 1 tahun. 1 tahun, bukan Iya. yang kayak dikerjakan kalau kita piko aja bisa lebih mahal karena kita kerjaan bulanan. Iya. Tahu aku. Yang nanya sekarang dapat hadiah di booth Dermalogia. Yeay, Yang tadi thank you nanya so tuh ya, much. nanti mampir ya ke boothnya Dermalogia ya. Yes, oke. Sherina, Yes. buat kamu, Sherina paling percaya diri ketika Aduh, pertanyaan yang sangat eksistensialis ya. Ketika apa ya, paling percaya, percaya diri. Ayo. Nah, kalau
Nggak tahu lagi. Masa sih? Ini tuh closing statement gitu kan, jadi Iya. harus impactful ya. Oh my God. Ini gongnya nih di Sherina nih. Paling percaya diri kalau misalkan bisa tetap menjalani hari walaupun hari itu bukanlah hari yang optimal gitu loh secara mental. Iya nggak? Tapi we wake up again the next day and we do it all over again. And then we love ourselves and then we take care of ourselves mentally, physically and always strive to do the best. Walaupun ya the bestnya nggak selalu sama the best gitu ya. But yeah, we're doing our best untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nyambung. The best version of ourselves. Yeah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sherina dan juga Dr. Arin. Yeay! Thank you guys for watching. Goodbye everybody. Thank you TikTok. See you.